Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Ardiansa, saya dari kelas 12 IPA 7. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teks cerita sejarah. Oke, dimulai dari yang pertama, definisi teks cerita sejarah. Definisi teks cerita sejarah adalah teks cerita sejarah yang merangkum peristiwa dengan bahasa yang mudah dipahami, seperti sedang membaca sebuah cerita atau dongeng. Terus perbedaannya dengan teks sejarah adalah teks cerita sejarah adalah kisah imajinasi yang ditulis dengan tokoh dan latar waktu atau sejarah yang benar-benar terjadi. Sedangkan teks sejarah adalah cerita yang berisi kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Oke, terus yang ketiga itu ada ciri-ciri cerita teks sejarah. Yang pertama, disajikan secara kronologis berdasarkan urutan kejadian. Yang kedua, berbentuk rekonteks atau cerita ulang. Yang ketiga, sering menggunakan kata temporal, konjungsi temporal. Terus yang keempat, isinya faktual atau nyata. Terus yang kelima, ada struktur teks kronologis dan runtut. Yang keempat, ada kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan yang pertama menggunakan bentuk masa lampau, yang kedua menggunakan konjungsi pengurut, yang ketiga menggunakan keterangan frasa adverbal, dan yang terakhir kata kerja yang menyatakan tindakan. Terus yang nomor 5-nya struktur teks cerita sejarah. Struktur yang pertama adalah orientasi. Orientasi ini adalah tempat pengenalan tokoh, waktu, latar belakang, suasana, sudut pandang, dan lain-lain. Terus yang kedua, pengungkapan peristiwa. Di sini pencerita akan menceritakan peristiwa yang awal peristiwa yang akan mulai terjadi ke depannya. Terus yang ketiga ada konflik. Pada tahap ini tuh si penulis akan menunjukkan konflik atau masalah yang mulai rumit antara para tokoh. Yang keempat, komplikasi atau puncak masalah. Di sini di bagian ini adalah bagian yang paling heboh, mendebarkan dari puncak masalah tersebut. Yang kelima ada resolusi. Setelah tadi kita membaca atau melihat puncak emosi yang benar-benar terjadi, di sini adalah penyelesaiannya. Dari semua masalah tadi, di sini adalah bagian penyelesaiannya. Semua masalah di sini diselesaikan. Terus di bagian terakhir ada koda atau amanat istilahnya. Di sini amanatnya kadang ada yang tersirat, ada yang tersurat. Oke. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.